Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sungguh rencanamu pasti yang terbaik bagiku. Tiada satu pun yang gagal di hidupku. Ada damai sejahtera. Shalom, selamat sore jemaat GSKI Betani Surabaya yang ada di Nginden, Manya, Sukomanunggal, Citraland, Yobel, Veteran, Juanda, Gunung Sari, dan cabang-cabang lainnya. Hari ini Minggu tanggal 6 September saya bersyukur kepada Tuhan dan khususnya mau berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pendeta Aswin dan Pendeta Monica Tanu Saputra yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dan melayani saudara masing-masing. Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang sederhana, yang simple, yang saya beri judul Ingatlah Selalu. Remember well. Ingatlah
baik-baik. Saya cuma mengambil 2 kisah sebagai teladan kisah bangsa Israel di Perjanjian Lama dan kemudian kisah rasul-rasul di Perjanjian Baru. Mari kita lihat teks kita dalam Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu. Remember well. Remember with confidence. Ingatlah dengan iman dan yakin. Remember earnestly. Ingatlah sungguh-sungguh apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Semua berkata amin. Sebelum Musa dipanggil Tuhan dan naik ke atas gunung Nebo, dia menuliskan kitab Ulangan. Satu kitab yang berisi ulangan menekankan firman janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Musa berkata nanti Tuhan akan menuntun engkau, membawa engkau masuk ke dalam tanah perjanjian. Tentu yang memimpin bukan Musa tetapi Joshua. Dan Musa mengingatkan bahwa nanti engkau akan ketemu dengan bangsa yang besar, raksasa, suku Enak. Dan ketika engkau tidak tahu bagaimana caranya engkau mengalahkan mereka, apa yang harus engkau lakukan? Yang pertama, janganlah engkau takut dan ingatlah apa yang dilakukan Tuhan atas bangsa Mesir. Jadi poin saya yang pertama adalah janganlah engkau takut. Taruh tangan saudara di dada, 2 tangan saudara di dada, katakan aku tidak takut. Katakan aku tidak khawatir. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saya percaya hari-hari ini ketika kita ada di dalam masa COVID-19 mudah untuk kita itu terpengaruh dengan ketakutan, dan firman Tuhan datang dengan kuat kepada saudara yang ada di Surabaya. Jangan kau bingung, jangan kau khawatir, jangan kau stres, jangan kau putus pengharapan, dan terutama jangan engkau takut. Tetapi banyak orang berkata, Pak, masalahnya bukan ketakutan. Pak, masalahnya bagaimana caranya supaya saya bisa bayar tagihan? Pak, kapan saya bisa melihat COVID ini lewat? Kapan vaksin itu datang? Obat apa yang perlu saya makan? Dokter apa yang perlu saya cari? Koneksi apa? Bagaimana saya bisa bayar tagihan? Anak-anak nggak bisa sekolah, masa depan kita bagaimana? Dengar, saya mengerti ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati saudara. Tetapi saya perlu menyatakan ini bahwa pertanyaan-pertanyaan yang salah itu berbahaya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang salah itu sebetulnya adalah racun buat iman kita. Ya, justru pertanyaan-pertanyaan yang salah itu menunjukkan bahwa kita itu kurang percaya, atau menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya khawatir dan takut. Bukankah Tuhan Yesus berkhotbah di Matius pasal yang ke-6 tentang hal kekhawatiran? Janganlah khawatir akan hidupmu, janganlah khawatir akan apa yang hendak kamu makan dan minum, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Pandang burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah saudara dan saya jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapa sih di antara kita yang karena kekhawatiran bisa menambahkan 1 hasta saja, 1 detik saja dari usia atau jalan hidup kita? Nggak ada. Perhatikanlah bunga bakung yang ada di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Tuhan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Perhatikan kesimpulan di ayat yang ke-31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata. Ya, sebab itu janganlah engkau khawatir dan bertanya, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa mengalahkan bangsa yang besar? Bagaimana aku bisa melihat jalan keluar?
Bukankah ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang salah? Ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita ini khawatir dan takut. Seringkali saya berkata kepada jemaat, makanya peperangan yang paling penting yang harus kita menangkan adalah peperangan di antara kedua telinga. Sekali lagi saya ulangi, kalau engkau mau menang di dalam hidup ini, engkau harus menang di dalam peperangan di antara kedua telinga. Maksud Bapak apa? Ya, di antara kedua telinga ini. Telinga kanan dan telinga kiri. Karena telinga kanan dan telinga kiri sering mendengar berita yang negatif. Dan di antara kedua telinga ada dua mata yang melihat perkara yang negatif. Dan di antara kedua telinga ada pikiran kita ini. Dan kalau kita bisa menang di dalam pemikiran kita ini, di dalam hati kita ini, saudaraku, kita akan menang di dalam kehidupan ini. Dan Daud mengajarkan satu nasihat kepada kita di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Dan ayat ini penting sekali. Kenapa? Karena Ezra itu mengulangi dan mengutip ayat ini di 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayat yang ke-11. Jadi kalau ada ayat yang diulang-ulang di dalam Alkitab, berarti itu penting sekali. Dan bunyinya demikian, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Bagaimana kita mencari kekuatan dan wajah Tuhan? Sederhana di ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ingatlah mujizat-mujizatnya. Jadi kita perlu mengingat dan tidak boleh melupakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hati kita, dalam hidup kita ini. Makanya di dalam Mazmur 106, saudaraku, ya, ditulis demikian, namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada yang tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Wow, saya bayangkan kalau saya hidup di zaman Musa, saudara-saudara, melihat 10 tulah terjadi di Mesir. Wow, bukankah itu mujizat extraordinary? Bukankah bagaimana Tuhan tolong bangsa Israel? Semua air itu menjadi darah, tetapi air di Goshen, di tanah perlindungan. Orang Israel masih punya air. Ketika Tuhan menghantam bangsa Mesir dengan penyakit bara, binatangnya, manusianya, tetapi semuanya dilindungi di tanah Israel. Goshen itu, saudara, bayangkan ada badai, ada kegelapan. Tetapi di bangsa Israel ada terang. Di bangsa Mesir ada kematian anak sulung. Di bangsa Israel karena mujizat pertolongan Tuhan, karena darah anak domba, mereka semuanya diselamatkan. Tiba-tiba saudaraku, mereka diberkati menjadi kaya raya. Semuanya disembuhkan, berjalan seperti tentara yang kuat. Keluar dari Mesir, saudaraku, tiba di laut Teberau, laut merah. Kemudian dibelahnya laut itu, air itu, tanah lautan itu menjadi kering seperti padang gurun. Wow, luar biasa kan? Kalau saya ada di sana, tentu saya percaya kepada firman Tuhan dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, ayat selanjutnya langsung, tetapi segera mereka melupakan perbuatannya. Jadi ketika mereka sampai di padang gurun, ketika tidak ada air, tidak ada makan, tidak tahu jalan, mereka mendengar telinga kanan, telinga kiri, mereka melihat suasana yang sukar, saudaraku. Mereka lupa akan apa yang baru saja Tuhan buat dalam hidup mereka. Makanya karena mereka melupakan, gampang lupa, mereka dirangsang nafsu di padang gurun, mencobai Allah di padang belantara. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Loh, kok bisa? Ya karena mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau.
Manusia punya kecenderungan seperti ini. Ya, ketika kita ada dalam situasi yang sulit, kita gampang lupa apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Itu sebabnya jemaat GSKI Bethany Surabaya, saya tahu banyak sekali di antara saudara sudah pernah ditolong Tuhan. Saya tahu ada di antara saudara pernah sembuh dari kanker, pernah sembuh dari tumor. Saya tahu di antara saudara bagaimana saudara berdoa untuk dapat pekerjaan ini dan Tuhan jawab saudara punya pekerjaan. Bagaimana saudara berdoa beli rumah sendiri, Tuhan tolong dan Tuhan beri saudara rumah. Bagaimana saudara pikir saudara tidak akan bisa menikah, saudara tidak bisa punya anak, tiba-tiba Tuhan tolong. Bukankah itu Tuhan? Dan kalau saya boleh jujur bertanya, berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Coba saudara angkat tangan ya. Saya tidak bisa melihat, tapi Tuhan akan melihat saudara kalau saudara angkat tangan ya. Bukankah itu Tuhan? Jangan lupakan, ingat, selalu ingat itu dengan baik-baik. Bangsa Israel nggak ngerti kenapa kok bangsa Israel gampang lupa, saudara-saudaraku. Mungkin mereka pikir itu karena hoki. Mungkin karena kebetulan orang biasa. Ya, Surabaya mungkin, oh itu ketepaan Pak, itu kebetulan. Itu bukan kebetulan. Apa yang terjadi di dalam bangsa Israel itu Tuhan. Tuhan yang kirimkan angin 400 km per jam. Kalau nggak mungkin air itu bisa berdiri, saudara. Dan mengeringkan saudaraku tanah lautan itu. Dan yang sama saya berkata kepada saudara, Tuhan tolong saudara dulu itu bukan kebetulan, bukan ketapaan, itu bukan karena nasib, itu karena saudara berdoa dan Tuhan jawab, itu karena tangan Tuhan yang murah hati menyertai saudara, itu karena tangan kanannya yang ajaib yang menolong kita semua. Ingatlah saudara. Makanya Mazmur 78 mengulangi kembali, bangsa Israel melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka di hadapan nenek moyang mereka. Dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalaman suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka lupa. Bukankah Musa sudah mengingatkan? Ingat. Dan gara-gara mereka lupa itu, saudaraku, mereka berbuat dosa terhadap Tuhan. Memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka. Bahkan mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyediakan hidangan di padang gurun? Sanggupkah Tuhan memberikan roti juga? Sanggupkah Tuhan menyediakan daging bagi umatnya? Saudara perhatikan di sini. Pertanyaan yang salah itu berbahaya. Ya seperti ini. Makanya saya pun belajar, saudara-saudaraku, hari-hari ini bukan saja saudara di Surabaya yang sukar, kami pun di Australia sukar. Border itu ditutup, resesi ekonomi terjadi. Saya pun tidak bisa membuat rencana. Saya pun kadang-kadang juga bisa bingung, tetapi saya mengingat. Sehingga saya tidak takut. Saya masih ingat pertolongan Tuhan. Saya masih ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana saya terima Yesus Kristus Tuhan tanggal 3 Juni 87, 33 tahun yang lalu. Dan tahukah saudaraku bahwa hari ini tanggal 6 September kami di Australia memperingati Hari Ayah. Dan hari ini anak saya yang perempuan ulang tahun yang ke-21. Tetapi saya pribadi merayakan apa 6 September? Itu tanggal di mana saya dibaptis, saudara-saudaraku. Dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus di Bethany Manyar. Saya masih bisa cerita kepada saudara secara detail. Seakan-akan peristiwa itu baru terjadi kemarin. Saya masih ingat bagaimana saya berdoa. Saudaraku datang di garasi di Manyar Sindaru. Waktu itu Manyar belum jadi besar. Saya melayani di kaum muda. Dipanggil Tuhan, saudaraku, ke luar negeri. Naik pesawat pertama ke luar negeri. Saya masih bisa cerita bagaimana Tuhan tolong saya bisa menikah.
menggendong anak yang pertama. Wow, rasanya mujizat. Saya masih ingat 27 Februari 2004, 16 tahun yang lalu. Naik kapal tenggelam. Tuhan kirimkan malaikat. Saya masih ingat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan rumah saya ini ya. Saya hari ini live broadcast kepada saudara dari rumah saya ini. Rumah saya ini, saya ingat ini semua karena Tuhan. Bagaimana bisa beli rumah, bangun rumah, dan jadi 11 tahun yang lalu. Itu karena Tuhan. Saya ingat itu saudara. Dan karena ingat saya tidak takut. Dan karena saya ingat itu, saya jadi ingat Tuhan itu dahsyat. Jadi poin saya yang kedua adalah ingat selalu Tuhan kita, Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang hebat, dahsyat. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku hebat, Tuhanku besar, Tuhanku ajaib, Tuhanku berkuasa, Tuhanku berdaulat. Tuhan bisa buat mujizat buat saya. Katakan amin. Saya masuk contoh saya yang kedua, saudaraku, yaitu rasul-rasul. Di Markus pasal yang ke-6 topiknya Yesus berjalan di atas air. Di ayat yang ke-45 ada dimulai kata sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah peristiwa mujizat pelipat gandaan 5 roti dengan 2 ekor ikan. Mujizat itu begitu extraordinary sampai dicatat di dalam semua kitab Injil. Di Matius 14, Markus pasal 6, Lukas pasal 9, dan Yohanes pasal 6. Dan ini mujizat luar biasa. Saudara bisa bayangkan 5 roti, 2 ekor ikan itu sangunya anak kecil, saudaraku. Roti yang gak enak, yang mungkin sudah apek. Ikannya mungkin ikan asin, tapi diserahkan kepada Tuhan, dimultiplikasikan. Bukan saja kasih makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti 20 ribuan kira-kira. Tetapi mujizatnya adalah ketika roti itu dipecahkan, itu seperti fresh from the oven. Hangat, enak, saudara. Kayak keluar dari Krispy Kreme begitu. Dan ikan itu ketika dipecahkan itu jadi enak seperti sushi, sashimi, tuna, salmon begitu. Kalau di Indonesia mungkin seperti mujair ya, kerapu begitu. Saya nggak tahu ikan di Indonesia. Nah, tetapi itulah yang terjadi. Dan tahukah saudaraku, kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya kasih makan puluhan ribu orang, mungkin saya akan kayak sulap begitu ya, bikin roti itu banyak panjang gitu ya, di meja ratusan meter gitu supaya gampang prasmanan makannya. Tetapi ternyata tidak seperti itu mujizat itu. Tuhan Yesus sengaja, saudara-saudaraku, dia terima roti yang sedikit itu, mengucap syukur, kemudian mengucapkan berkat, dan kemudian memecahkannya. Dan dia beri kepada murid-muridnya, panggil 12 murid. Butuh waktu lama, tetapi itulah yang terjadi. Ya, dia kasih, makanya ada 12 bakul. Saudaraku, Petrus melihat dengan mata kepala, melihat, memegang, merasakan, ya toh, mendengar, mencium, memakan, menikmati, saudaraku. Mujizat terjadi. Dia terima tiba-tiba dari 5 roti, tiba-tiba jadi 1 bakul, saudara. Dan kemudian dibagi. Saya bayangkan kalau saya jadi Yohanes, Yakobus, atau Thomas begitu. Ketemu dengan banyak orang sambil ngobrol, tanya gimana kabar kamu? Kamu butuh berapa? Butuh 10. Saya mecahkan roti, terus pecah. Terjadi di mana? Di tangan saya, saudara. Terjadi. Luar biasa. Ikan kamu butuh berapa? Anggota keluargamu butuh terus, saudara-saudara. Wow, mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Dan setelah mereka pesta, menyanyikan pujian, saya bayangkan percaya kepada firman-Nya, percaya kepada khotbah Tuhan Yesus. Sesudah itu Tuhan menyuruh mereka berangkat naik perahu dulu ke seberang, ke Betsaida, karena Tuhan Yesus mau berdoa. Dan ketika itu mereka di Danau Galilea, terjadilah ombak, saudaraku. Badai, angin, sakal. Sampai jam 3 malam mereka takut. Kemudian Tuhan Yesus datang, berjalan di atas air. Mereka terkejut, mereka bilang hantu, hantu, hantu. Dan Tuhan ngomong, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka. Angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Kenapa mereka bingung, saudaraku? Di ayat yang ke-52 dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mereka belum mengerti peristiwa roti.
Bahasa Inggrisnya lebih jelas. For they fail to consider, they fail to understand the teaching and the meaning of the miracle of the laws. Mereka tidak mengerti, mereka tidak understand. Mungkin mereka pikir itu kebetulan begitu, atau cuma terjadi pada saat itu. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan yang bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan yang bisa bikin roti itu jadi enak dan sisa 12 bakul setelah sekian banyak orang makan kenyang, itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Karena mereka tidak mengerti Tuhan mereka dahsyat, jadi ketika di kapal ada angin badai takut mereka. Dan saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu hebat. Memang hari-hari ini kita ada di dalam perahu kehidupan kita. Ada banyak angin sakal, ada banyak angin. Tetapi saya mau saudara ingat selalu Tuhan kita dahsyat, saudara-saudara. Dia hebat, pencipta langit dan bumi. Almighty God, Alpha dan Omega. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Hanya dengan perkataannya saja dia menciptakan langit dan bumi. Alam semesta ini jadi, saudara. Tuhan itu hebat. Dia tidak pernah gagal menolong umatnya. Dia tidak pernah gagal menolong Daniel yang ada di lubang singa. Dia bisa tutup mulut singa. Dia bisa bikin api itu tidak menghanguskan Sadrak, Mesa, dan Abednego. Hanya dengan satu patah kata saja iblis itu lari terbirit-birit, saudara-saudara. Hanya dengan satu patah kata saja sakit penyakit sembuh. Gunung itu akan pindah, saudara-saudaraku. Hanya dengan satu patah kata saja dia sanggup melakukan mujizat atas hidup saudara. Sebab namanya begitu hebat dan berkuasa. Hadiratnya begitu penuh dengan kuasa. Dan namanya adalah nama di atas segala nama. Nama itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang ada di bawah langit ini, di atas muka bumi ini, dan di bawah muka bumi ini, dan segala lidah akan mengaku dan bertekuk lutut kepada nama Yesus. Sebab dia adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Ingat akan hal itu. Dan saya punya banyak cerita, saudara-saudaraku, untuk menguatkan saudara bahwa Tuhan kita hebat. Ya, saya pilih cerita ini karena cerita ini, kisah nyata ini belum saya pernah cerita kepada saudara yang ada di kota Surabaya. Saya kenalkan kepada saudara Vincent Yuwono dengan Bunga Putri dengan anaknya Melody. Jemaat kita yang ada di kota Perth. Saya kenal Bunga itu sejak 18 tahun yang lalu, pada waktu Bunga masih muda pertama kali datang ke Australia, bahkan merupakan jemaat mula-mula bahasa Inggris kita. Ya, termasuk dengan Vincent. Tadi saya bilang bahwa saya mengalami kapal tenggelam peristiwa Titanic. Ya, itu salah satu dari 3 pemain musik yang ikut saya itu ya Vincent ini. Ya, sampai hari ini masih menyala-nyala melayani Tuhan satu keluarga. Oh, haleluya. Saya minta Bunga untuk mengirimkan kesaksian dan saya minta dia menulis dan dia berkata demikian. Terjadi di Agustus 2015. Ya, memori pertolongan Tuhan masih terasa seakan-akan baru terjadi kemarin. Kenapa, saudaraku? Karena mereka berdua, mereka bekerja, mereka kemudian membeli rumah. Dan karena dua-dua bekerja dan tiba-tiba terjadilah pemecatan di perusahaan Bunga karena ada big restructure di Departemen Keuangan, karena ada 60 pekerjaan keuangan yang akan dipecat. Sebab 80% dari tim keuangan di Western Australia akan decentralize ke kota Brisbane atau di outsource ke India. Dan pada waktu Bunga mendengar bahwa dia akan dipecat, dia kena redundant, dia berkata dia sedih. Dia berkata demikian, karena tidak mudah bagi saya yang dulu ke Australia datang tidak punya apa-apa untuk bisa berjuang kerja jadi cleaner, nyikat-nyikat toilet, kerja serabutan di restoran dengan gaji cuma $6 per jam untuk bayar kuliah sendiri. Bahkan mau punya mobil buat kerja dan kuliah, ngutang ke bank ditolak di sana sini. Akhirnya bisa lulus kuliah dan punya pekerjaan cukup baik. Apalagi saya sudah kerja di company ini 8 tahun lamanya. Ada ikatan emosional yang kuat. Kehilangan semuanya itu memukul sekali. Saya mengerti ketika engkau kehilangan pekerjaan.
Mereka mulai bingung. Bagaimana kalau punya income cuma satu pendapatan, bagaimana bisa bayar cicilan rumah? Tetapi ini yang ditulis oleh Bunga, tetapi Tuhan pakai kesempatan ini untuk kembali mendekat kepadanya. Karena apa? Kadang-kadang persoalan itu terjadi supaya apa? Supaya kita ingat selalu akan Tuhan. Supaya kita ingat akan perbuatannya sehingga kita tidak takut, saudara-saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa persoalan yang kehilangan pekerjaan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan Bunga. Iya, dulu itu cuma kerja nyikat toilet, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan tolong bawa buat mujizat, saya adalah saksi. Itu sudah extraordinary. Bagaimana Vincent itu ditolong malaikat bersama dengan saya di kapal tenggelam. Itu kalau bukan Tuhan, gak mungkin mereka bisa menikah. Gak mungkin saya masih hidup dan bisa khotbah kepada saudara hari ini. Bukan, itu semua karena Tuhan. Jadi sebetulnya persoalan yang dialami sekarang itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat di masa lampau. Makanya Musa ngomong, ingat apa yang Tuhan sudah buat di Mesir. Dan ingat apa yang Tuhan buat di dalam Alkitab, dalam firman ini. Sehingga kalau kita mengingatnya, kita tidak takut. Dan Bunga bersaksi, lanjutkan kesaksian ini. Dia berkata karena ada proses transisi, maka kerja saya diperpanjang selama 6 bulan. Ya, jadi 6 bulan ini saya sibuk hunting kerjaan, bikin resume, bikin cover letter, latihan interview, campur aduk sama stres, khawatir, takut. Ditambah lagi mesti kerja di perusahaan yang dalam tanda petik sudah pecat atau sudah PHK saya. Saya apply 42 pekerjaan selama 6 bulan, cuma dipanggil 1 interview saja. Jadi saya pergi interview di City. Habis interview saya mau pulang. Karena tidak tahu parkir di tempat yang salah, mobilnya hilang. Bunga bilang, Dito itu diderek begitu. Karena ya, langsung diderek karena diparkir di tempat yang salah, dia nggak tahu. Dan dia menulis begini, saya nangis sampai seguguan. Karena saya kecapean interview. Terus mesti jalan kaki ambil mobil. Jarak dari tempat interview ke tempat mobil itu sekitar 1,5 kilometer. Sambil gendong anak saya Melody waktu itu 5 tahun. Cuaca sangat dingin. Habis itu harus bayar. Gak tanggung-tanggung lagi bayarnya. Saudara bisa lihat ini tagihannya. $368.50. Ya, itu kalau dirupiahkan sekitar 4 juta gitu kira-kira. Ya. Benar-benar rasanya seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Kenapa Bunga bisa ngomong demikian? Karena dalam 42 aplikasi dalam 6 bulan cuma dipanggil 1 interview. Itu cuma 2% sukses interview rate. Dan yang dia interview itu ternyata juga gagal juga. Jadi 0 success rate dan harus keluar uang $368.50. Saudara, saya mengerti keadaan yang sukar. Tetapi Bunga bersaksi, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan itu luar biasa, bagaimana Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong. Tiba-tiba ada seseorang yang dulu mereka kenal karena ex-manajernya Vincent, tapi tidak pernah kerja langsung, tidak pernah hubungan baik. Jadi hanya pernah kenal, tidak punya kontaknya, sudah lama tidak ketemu, dia pindah ke perusahaan lain, jadi vice president di perusahaan kompetitor. Itu tiba-tiba bisa telepon Bunga dan menawarkan pekerjaan. Dia sampai kaget. Bunga sampai berkata, ya akhirnya karena saya butuh kerjaan, butuh uang, yang saya terima pekerjaan itu. Tetapi dia bilang begini, ya toh, pas saya cek kok bisa ya dia cari saya. Apa Tuhan kasih gambar muka saya dalam mimpi dia ya? Kok sampai saya itu loh yang ditelepon. Kemudian dia cuma bilang waktu itu butuh orang. Jadi nama saya muncul di dalam pikirannya. Bunga berkata, ya ampun, Tuhanku amazing banget. Memang kalau Tuhan bekerja nggak tanggung-tanggung. Bukan saja saya dikasih pekerjaan di waktu yang tepat, tetapi saya juga dikasih promosi ke pekerjaan yang lebih baik. Ya, dulu suka saya dengar orang bilang emangnya duit jatuh dari langit. Ya, saya baca. Tetapi saya mau saksikan benar-benar kalau Tuhan mau pekerjaan, aka duit, ternyata bisa jatuh dari langit.
Saya percaya betul apa yang dia tulis itu, saudara-saudara. Bukankah Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit? Bukankah kita berkata berkat yang sempurna, perfect gift comes from above, datang dari atas, dari Bapa segala terang. Luar biasa. Jadi Bunga bersaksi demikian. Kalau Tuhan bekerja, saya nggak perlu cari kerjaan yang cari saya. Saya nggak perlu apply, nggak perlu bikin resume, nggak perlu bikin CV, dan ajaknya nggak perlu interview. Hari ini kalau saya pikir-pikir, mana mungkin itu terjadi. Jangankan proper job. Orang perlu kerja casual night file di IGA, itu supermarket aja mesti interview. Tapi Tuhan mau tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Tuhan mau tunjukkan bahwa saya bukan cuma ban serep, tetapi bisa jadi pilihan yang pertama. Tuhan bisa angkat saya naik ke posisi direct report ke vice president di perusahaan ini dengan caranya yang ajaib. Luar biasa bukan? Tapi saya mau saudara jangan tepuk tangan dulu, oke? Itu itu luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Dan yang luar biasa Bunga berkata demikian. Ya, saya ingat hari terakhir saya bekerja di perusahaan yang lama. Besoknya saya sudah langsung kerja di perusahaan yang baru. Dan ketika saya dipecat, saya dikeluarkan dari perusahaan yang lama, saya terima kompensasi atau redundancy. Saudara lihat di layar ini berapa jumlahnya? 51.000 lebih. Luar biasa bukan? Sekarang saudara bisa tepuk tangan kepada Tuhan. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Saya nggak pernah dengar nih kesaksian model gini. Itu kalau dirupiahkan lebih dari 500 miliar. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Dan ketika anaknya ini harus dipecat, dikeluarkan, Tuhan kasih kompensasi. Sebab apa yang dicuri oleh iblis, apa yang dicuri oleh binatang pelahap belalang lompatan, Tuhan bisa kembalikan. Itu sebabnya Bunga berkata, saya mau menyatakan kalau Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, tidak pernah terlambat menolong, Allah yang peduli dan mengasihi kita dengan luar biasa. Dan biarlah saudara dan saya hari ini kita mengingat Tuhan itu dahsyat. Dan poin saya yang ketiga, apa yang perlu kita ingat selalu? Pertolongan Tuhan bukan cuma satu kali. Sekali lagi saya ulangi ya. Statement ini, pertolongan Tuhan bukan cuma satu kali. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya pertolongan Tuhan buat saya bukan cuma satu kali, tetapi berulang-ulang. Pertolongan Tuhan itu terus menerus. Sebab Tuhan terus menerus menolong. Tuhan tidak pernah berhenti menolong. Dalam nama Yesus, katakan amin. Oh, hari ini saudaraku, saya tahu saya jauh di benua yang berbeda. Saya pun tidak tahu kapan saya bisa datang ke Surabaya, tetapi saya mau menguatkan poin ini. Buka roh saudara besar-besar sekali lagi. Pertolongan Tuhan bukan cuma satu kali, tetapi berulang-ulang terus menerus sampai pada akhirnya. Itu sebabnya saya mau mengutip apa yang Rasul Paulus katakan kepada gerejanya di Filipi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. I'm fully convinced and I'm fully confident on this very thing. Apa yang Paulus yakin, yaitu Tuhan, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara engkau akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dia tidak akan berhenti, dia terus bekerja. Tuhan will continue to perfect and to complete it until the day of Jesus Christ. Dia tidak akan pernah berhenti. Oh, haleluya. Kembali kepada cerita rasul-rasul itu. Kalau saudara melihat Markus pasal 8 ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Mereka cuma punya satu roti ya. Ya ini satu roti ini seperti ini. Mereka mulai bingung di kapal sudah. Lalu Yesus mengajar, berjaga-jagalah dan awaslah kepada ragi Farisi dan ragi Herodes. Itu maksudnya hati-hati dengan pelajaran mereka begitu.
Tapi mereka berpikir-pikir seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, marah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Karena melihat mereka itu bingung, di kapal cuma punya satu. Gimana ini makannya ya? Aku bagi ini punya aku, ini punya aku. Saudara bingung, mana cukup? Aku lapar sekarang. Mereka bingung, cuma punya satu. Makanya Tuhan Yesus ngomong, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum jugakah kamu faham? Belum jugakah kamu mengerti? Telah degil ke hatimu? Kamu loh punya mata, tidakkah kamu melihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 laki-laki itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Tidakkah kamu ingat pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Mungkin ada di antara saudara hari ini, saudara dan saya cuma punya 1 roti. Kita bingung sama roti ini. Dan Tuhan mengingatkan. Ingat, gak punya mata, gak punya telinga. Ingat, murid-murid itu jangan tiru teladan murid-murid. Mereka lihat mujizat 5 roti dengan 2 ekor ikan, saudara-saudaraku. Luar biasa. Mereka naik kapal, ada badai. Mereka takut Tuhan Yesus memberhentikan badai. Setelah itu peristiwa 4.000 orang. Saudara perlu tahu bahwa pelipat gandaan itu bukan terjadi 1 kali, itu 2 kali, dan itu peristiwa yang berbeda. Ya, jelas berbeda, bukan sama. Yang satu jelas 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang satu adalah 4.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang ini dengan 5 roti dengan 2 ekor ikan. Yang ini dengan 7 roti dengan ikan yang kecil-kecil. Yang ini Alkitab jelas menuliskannya duduk di rumput yang hijau. Yang ini duduk di atas tanah. Yang ini terjadi, saudaraku, di Betsaida dekat dengan Laut Galilea. Yang satu terjadi di daerah Dekapolis. Ini terjadi untuk bangsa Israel. Ini terjadi untuk the Gentile, bangsa yang asing. Itu sebabnya sisa 12 bakul, karena Tuhan mau bicara sisa 12 suku untuk bangsa Israel. Tuhan bisa pelihara. Ini sisa 7 bakul karena ada 7 bangsa Kanaan. Saya bisa berbicara tentang hal itu. Tetapi yang saya mau menguatkan kepada saudara, saya tidak habis pikir kalau saudara dan saya lihat 5 roti 2 ekor ikan itu bisa multiplikasi yang ini, bisa jadi enak, jadi mengembang begitu, saudara-saudaraku. Ya. Kemudian beberapa bulan kemudian, ya karena daerahnya berbeda. Saudara harus tahu daerahnya beda, ya. Januari yang kemarin saya selalu datang ke Takba, ya, di tepi Laut Galilea ini yang di Betsaida. Tetapi saya sebetulnya Januari kemarin mau yang ke daerah Dekapolis ini, tapi nggak keburu. Lain kali saya akan pergi ke tempat itu, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya mengalami mujizat 5 roti dengan 2 ekor ikan, Tuhan bisa melipat gandakan, ya. Dan kemudian kita naik kapal, Tuhan menenangkan badai. Dan kemudian berapa bulan kemudian kita pergi ke tempat yang jauh, tidak ada roti, ya toh. Kasih makan 4.000, kan harusnya ingat, waktu itu nggak punya uang 200 dinar, ngapain kok bingung? Tempat yang sunyi, tempat yang sepi, harusnya kalau saya jadi murid-murid, saya bilang, Tuhan Yesus, cuma ada 7 roti, tolong lipat gandakan, karena Tuhan pernah buat. Tuhan yang pernah buat, dia bisa buat lagi. Dan akhirnya Tuhan buat lagi, saudara-saudara. Mujizat terjadi. Dan setelah melihat mujizat yang terjadi, sekarang ada peristiwa yang beda lagi di kapal. Rotinya cuma 1. Duh. Terus takut. Terus bisa khawatir. Duh, kok nggak ingat? Gitu. Kok kalah peperangan di antara 2 telinga, melihat cuma 1, melihat kekurangan. Kok ya lupa Tuhan itu bisa bikin 5.000 roti, menenangkan badai. Ya toh, 4.000 orang, saudara-saudara. Dan Tuhan yang sama yang menolong mereka, memberi makan 5.000 orang. Tuhan yang sama yang menenangkan badai, menyelamatkan mereka. Bukan 1 kali di Laut Galilea, berulang-ulang. Saudaraku, Tuhan yang sama yang bisa bikin mujizat untuk 4.000 laki-laki, saudara, adalah Tuhan yang sama
sama yang bisa menolong mereka, saudaraku, di kapal pada saat mereka punya 1 roti saja. Sebab dia menolong tidak 1 kali. Saya mau sampaikan kepada jemaat GSKI yang ada di Surabaya. Tuhan yang sama yang pernah menyembuhkan saudara. Tuhan yang sama yang pernah memberkati saudara. Tuhan yang sama yang menenangkan badai yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang sama yang bisa menolong saudara sekarang ini juga, pada saat ini juga. Sebab dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemarin dia menolong, hari ini pun dia bisa menolong. Sampai selama-lamanya dia menolong. Kemarin dia menyembuhkan, hari ini dia bisa menyembuhkan. Sampai selama-lamanya Tuhan bisa menyembuhkan. Kemarin dia memberkati, hari ini Tuhan bisa memberkati. Sampai selama-lamanya Tuhan bisa memberkati saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya ini seperti orang gila, teriak-teriak semangat, berkeringat di depan kamera. Tetapi saya tahu saudara mendengar, saudara dijamah oleh Roh Kudus hari ini. Menguatkan bahwa dia tidak menolong saudara 1 kali, tapi berulang-ulang dan tidak pernah berhenti sampai hari Kristus dinyatakan. Dan yang terakhir, karena waktu, ini ada kesaksian yang baru saya dengar beberapa hari yang lalu. Saudara-saudaraku, saya kenalkan kepada saudara Evelyn Natalia Pandey, salah satu anggota daripada Bethany Sydney Worship. Ini baru terjadi. Bahkan saya belum cerita kesaksian ini di gereja kami sendiri. Ya, Evelyn itu 3 tahun yang lalu berangkat ke Sydney untuk sekolah. Dan untuk bertahan hidup, bayar uang sekolah, dia bekerja 2 pekerjaan. Sayangnya COVID-19 terjadi. Dia kehilangan 2 pekerjaan itu. Mencari bantuan keuangan dari pemerintah tidak dapat karena dia bukan permanent resident. Dia cari kerja nggak dapat sama sekali. Dia berkata, aku menangis. Aku mencari Tuhan, hari berlalu demi hari. Menjadi 6 bulan dia mencari pekerjaan. Ya, berapa minggu yang lalu kirim teks kepada saya, tolong doakan saya apply kerjaan traffic controller. Saya sampai bingung, saudara, ini perempuan mau kerja traffic controller, mana cocok begitu. Itu betul-betul desperate. Harus bayar kebutuhan, tabungan sudah 0. Sampai dia berkata, aku sampai nangis, sudah hilang air mata, sudah nggak bisa keluar karena demikian. Dan yang lebih parah lagi, saudaraku, student visanya akan habis di bulan November ini. Saudara akan bisa lihat. Tegang, saudara, bagaimana bisa memperpanjang student visa. Agent berkata, engkau harus siapkan $8,000. Yaitu kapan? Ya sekarang ini. Ya, untuk memperpanjang uang sekolahnya. Dan untuk program sekolahnya itu total dia perlu cari kira-kira $22,000. Saudara bisa bayangkan dalam keadaan desperate, COVID-19, krisis ekonomi, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tetapi sekali lagi saudaraku, ingatlah selalu. Janganlah kau takut, Tuhan yang sudah buat Evelyn, bawa Evelyn dari Indonesia ke Australia 3 tahun. Dia sudah pelihara adalah Tuhan yang dahsyat. Oh, dia tidak akan pernah berhenti menolong. Dia akan terus menolong sampai pada akhirnya. Saudaraku, Evelyn cerita demikian, saya cari pekerjaan di sebuah restoran. Dan restoran itu ngomong begini, sorry, kita cuma bisa kasih kamu pekerjaan untuk 4 jam 1 minggu hari Jumat karena sepi. Evelyn hitung kalau cuma 4 jam kan cuma $100, nggak cukup. Bagaimana bisa kumpulkan puluhan ribu dolar untuk bayar uang sekolah? Tetapi saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Ya, saya sampai mau nangis saudaraku waktu dia cerita. Dia ngomong begini, mereka berkata kalau kamu cari pekerjaan kami tidak bisa kasih karena sepi, cuma 4 jam 1 minggu. Tapi kalau kamu mau magang di sini, murid di sini, itu malah bisa. Mau enggak kamu? Kamu magang di sini, kami bayarin kamu sekolah jadi koki eksekutif di TIFF selama 2 tahun. Itu semuanya gratis. Engkau di training langsung. Dan karena engkau di training, engkau kerja di commercial kitchen. Itu cuma 30 jam per minggu. Tapi bukannya gratis, tetapi kami akan bayar kamu $600 per minggu. Dan 2 tahun kemudian kamu akan selesai jadi eksekutif chef. Ya, atau punya sertifikat. Itu adalah jalur mendapatkan permanent resident. Dan kalau kamu sudah jadi eksekutif chef, kamu bisa dapat gaji sampai $15,000 per bulan. Wow.
Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, saudaraku. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan. Tuhan tolong Evelyn, demikian Tuhan bisa tolong saudara yang ada di Surabaya. Oh, kembali kepada teks kita. Waktu sudah habis, saudaraku. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel. Nanti kalau Tuhan tuntun kau masuk tanah perjanjian dan kau tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan bangsa-bangsa yang besar itu, jangan kau takut. Ingat selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Maksud Musa demikian, saudaraku. Tuhan yang melepaskan engkau dengan tangan yang ajaib, dengan lengan yang teracung, membawa engkau keluar. Dia yang akan melepaskan engkau nanti pada bangsa Kanaan. Apa yang Tuhan buat di Mesir, Tuhan bisa buat di tanah Kanaan. Apa yang Tuhan lakukan dahsyat di Mesir, Tuhan bisa lakukan di padang gurun. Tuhan bisa lakukan di tanah perjanjian. Hari ini saya sampaikan kepada saudara bahwa apa yang Tuhan lakukan di masa lampau, Tuhan bisa lakukan hari ini. Tuhan bisa lakukan di dalam masa depan saudara. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Oh, dimanapun saudara berada, apakah saudara ada di ruang tamu, saudara di kamar tidur saudara. Oh, jangan hiraukan kanan dan kiri. Oh, haleluya. Jangan hiraukan kanan dan kiri, mulai konsentrasi di depan komputer saudara atau di depan televisi saudara. Oh, jangan terburu-buru matikan broadcast ini. Saya mau menguatkan saudara, saya percaya Roh Kudus akan menjamah saudara. Roh Kudus akan mengurapi saudara pada hari ini. Oh, haleluya. Sebab Tuhan itu ada di tengah-tengah saudara. Tuhan ada di tengah-tengah pekerjaan saudara. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga saudara. Dan Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Jangan lupakan perbuatannya yang ajaib. Sebab Dia tidak pernah berhenti melakukannya. Dia akan terus melakukannya. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat Betani GSKI yang ada di Surabaya. Buka kedua tangan saudara. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, firman Tuhan ini sederhana. Firman Tuhan ini sederhana, tapi hamba percaya bahwa firman-Mu itu kuat seperti pedang bermata dua. Hidup ya Tuhan, tajam. Dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman-Mu akan melaksanakan seperti yang Kau suruhkan kepadanya. Tuhan, Kau memberkati, Kau menguatkan. Supaya jemaat GSKI yang ada di Surabaya, Betani ini, mereka remember well. Ingat. Sehingga mereka tidak takut. Mereka mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mujizat-mujizat Tuhan. Bahwa Tuhan itu dahsyat besar. Dan Tuhan bisa melakukannya sekali lagi. Lakukan sekali lagi ya Tuhan atas hidup terus menerus. Sampai pada akhirnya. Hamba memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati Engkau, menguatkan Engkau, memulihkan Engkau, menyembuhkan Engkau, memberkati Engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus bersama-sama kita akhiri ibadah kita dan doa kita bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sampai kita ketemu lagi. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya
bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.